Halo semuanya, ini Syamira. Baik lagi di video kali ini kita akan melakukan yang namanya proses procure to pay di perusahaan kita nih, yaitu Bank Pinpan gitu. Jadi procure to pay itu apa? Di sini aku udah ada prosesnya. Jadi yang pertama itu kita akan melakukan yang namanya purchase untuk suatu barang gitu. Di sini kita requisition untuk nyari vendor, terus kita akan bikin yang namanya quotation ke vendor itu, lalu kita akan melanjutkan quotation itu menjadi suatu purchase order gitu. Jadi kita melakukan order untuk membeli suatu barang atau suatu jasa kepada suatu vendor gitu. Nah, kalau misalnya barangnya itu adalah yang bukan jasa yang perlu delivery, maka itu akan dilakukan pengiriman dari vendor ke perusahaan kita, lalu akan ada yang namanya invoicing dan yang terakhir itu bakal dilakukan payment gitu. Nah, di sini aku udah login em, sebagai salah satu akunnya ya. Nah, di sini aku udah punya skenario-nya. Nah, jadi untuk perusahaan aku ini namanya Bank Pinpan, itu adalah bergerak di bidang financial services gitu yang menyediakan jasa pinjaman dana online. Nah, kantor pusat Bank Pinpan ini baru aja melakukan renovasi dan ternyata ada beberapa safe deposit box yang udah kurang layak digunakan gitu sehingga divisi procurement memutuskan untuk membeli barang tersebut dari vendor untuk mengganti barang yang rusak. Nah, divisi procurement itu memutuskan untuk membeli SDB-nya dari vendor yang namanya Mitra Daya Distribusindo sebanyak 10 buah dengan anggarannya itu sekitar 500.000 per item gitu. Jadi 10 kali 500.000 adalah 5 juta gitu ya totalnya. Lalu pada saat proses pengiriman barang, divisi warehouse-nya ini akan langsung menerima seluruh produknya. Jadi bakal ada satu kali aja pengiriman barang dari vendor. Lalu vendor bill ini juga bakal langsung dibayar lunas pada pembayaran pertama kalinya melalui bank. Terus kita bakal ngelakuin skenario ini dengan 3 user. Di sini aku udah punya. Yang pertama itu Unshell Purchase yang untuk simulasi procurement-nya. Lalu yang kedua itu adalah Mika Warehouse untuk simulasi yang receiving goods-nya. Lalu yang ketiga adalah Aci Accountant untuk pembayaran vendor bills gitu. Jadi dari skenario ini kita langsung mulai aja. Yang pertama kita sudah login di Odoo-nya gitu ya sebagai angel purchase gitu. Di sini kita juga bakal pakai beberapa modul. Itu yang pertama adalah modul purchase gitu. Tadi kan kita mau beli safe deposit box. Jadi pertama kita coba cek dulu di bagian purchase di bagian products yang safe deposit box ini ya. Nah, di sini. Nah, yang pertama-tama kita bisa pergi ke bagian ke menu orders terus kita pilih request for quotation di sini. Nah, kita bikin baru. Nah, vendornya kita pilih tadi ya namanya Mitra Daya. Terus tanggalnya deliver ke sini, terus kita bisa langsung add produknya aja. Tadi namanya safe deposit box. Quantity-nya tadi 10 ya kalau nggak salah. 10. Unit price-nya juga 500.000. Jadi totalnya ada 5 juta, tax-nya kita set 11%. Oke, kalau udah, kita bisa send by email ya teman-teman. Kita bisa klik send by email untuk ngirimin RFQ ini ke vendor kita. Nah, cuman karena nih kalau misalnya aku klik send by email itu akan error untuk nggak nemu suatu format PDF. Jadi di sini aku akan melakukan ngeklik yang print RFQ-nya aja. Nah, ini sebenarnya bakal error, ada error kayak gini. Jadi kayak unable to find yang PDF ini. Jadi makanya aku klik yang printnya gitu. Harusnya kita bisa nge-send by email ya. Nah, ini udah kebuat. Terus kita cek, kita kembaliin lagi. Terus dulu. Nah, oke. Di sini juga, walaupun tadi kita ngekliknya print RFQ ya, ini bakal langsung ke send juga. Nah, ini udah, ibaratnya RFQ yang kita butuh tuh udah terkirim by email ke vendor kita, yaitu Mitra Distribusindo. Nah, selanjutnya dari divisi si purchase ini, si Ansel ini, kita bakal melakukan yang namanya confirm ordernya gitu. Jadi kita bakal mengonfirmasi, oke kita mau order untuk pembelian safe deposit box gitu. Jadi kita klik aja confirm order. Nah, setelah kita klik confirm order, si dokumen RFQ ini bakal berubah jadi yang namanya purchase order gitu. Nah, di sini udah ada ID purchase ordernya juga P003. Terus di sini juga udah
menjadi apa namanya berubah menjadi purchase order. Di bawah juga ada keterangan yang ada lognya kalau RFQ-nya itu udah menjadi purchase order gitu. Nah, selanjutnya kita akan em, pindah ke user warehouse gitu untuk penerimaan barang gitu. Jadi pertama kita lockout dulu. Nah, di sini ada akunnya Mika Warehouse. Kita bisa langsung pergi ke inventory aja. Nah, di bagian inventory ini ada di bagian receipts. Nah, di sini kita kelihatan ada satu yang harus diproses. Kita klik aja. Nah, ini dia. Source dokumennya juga sama ya tadi yang P003 di sini itu adalah purchase orders yang barusan kita buat. Oke, sekarang di Mika Warehouse kita akan melakukan yang namanya receiving produknya gitu ya. Jadi tadi udah dikirim dari vendor kita, si Mitra Daya Distribusi Indo, terus misalnya udah nyampe ke apa namanya lokasi warehouse kita. Nah, si Mika ini bertugas untuk memvalidate gitu atau kayak confirm kalau misalnya kita udah nerima nih barangnya. Nah, di sini kita klik aja di apa namanya line si safe deposit box-nya, terus di sini kita lihat kalau produknya itu adalah si namanya SDB-nya, terus kita bakal nge-store dia ke warehouse stock, itu kuantitinya adalah sejumlah 10 gitu. Terus kita klik save aja, terus kita langsung tekan tombol validate aja nih di pojok kiri atas ini. Oke, teman-teman. Jadi kita barusan udah nge-validate untuk receiving quantity-nya ya. Jadi kita tadi di warehouse kita udah nge-confirm nih kalau misalnya kita udah nerima keseluruhan dari produk yang dikirimkan sama si mitra daya gitu. Jadi itu adalah 10. Terus simpannya juga di warehouse stock. Nah, sekarang kita udah pindah lagi nih ke user answer purchase gitu. Jadi kita bakal pergi ke purchase lagi ke modul purchase lalu kita bakal klik si purchase order kita gitu yang P003 ini. Kita klik. Nah, kalau kita lihat di purchase order ini udah kelihatan ya kalau misalnya tadi kan kuantitinya 10 tapi receive-nya masih 0. Nah, tapi sekarang udah diterima sama Mika Warehouse jadi sekarang receive-nya itu adalah 10 gitu. Jadi bisa kita lihat di log-nya juga. Nah, di sini si Mika Warehouse udah uh, receive gitu ya si safe deposit-nya ini dari 0 terus udah 10 ke 10-10-nya udah diterima oleh warehouse gitu. Nah, sekarang dari Ansel Purchase, kita bakal bikin vendor bill-nya gitu untuk pembayarannya. Nah, di sini ada create bill, kita klik aja. Oke, di sini udah terbuat ya untuk draft vendor bill-nya. Nah, selanjutnya kita bakal pindah nih ke user akuntannya ya. Jadi di bagian accounting and finance kita bakal memproses yang namanya si vendor bill ini. Kita pergi dulu ke user yang lain. Sini aku udah login sebagai bidang accounting and finance, terus kita pergi aja ke bagian accounting. Di sini kita bisa klik yang bagian vendors, menu vendors, lalu kita pilih yang bills. Oke, kita coba cek yang draft ya tadi yang total 5 juta. Ini kita klik aja. Nah, iya benar ya. Save deposit box, terus jumlahnya 10. Kita klik confirm. Oh iya, sebelum kita klik confirm, jangan lupa ini ada invalid operation karena aku lupa ngisi tanggalnya ya, tanggal build-nya di sini. Build date masih kosong, harus kita isi. Kita isi tanggal harinya aja. Nah, kalau udah, kita klik confirm. Oke, sekarang vendor bills-nya itu dari draft. Nah, dia udah jadi posted ya. Jadi si vendor bill ini udah jadi posted. Terus kita bakal lanjutin ke pembayaran gitu. Jadi di sini ada register payment. Kita langsung klik aja register payment. Nah, di sini bakal muncul pop-up untuk pilihan pembayarannya gitu ya. Jadi di sini kita pakai bank aja. Terus payment methodnya juga kita pilih manual dan amount-nya tadi 5.550 ya. Nah, terus kita klik create payment. Oke, sekarang kelihatan kalau misalnya si vendor bill-nya ini itu udah statusnya ada kayak flag hijaunya gitu ya di bagian kanannya. Statusnya itu adalah in payment gitu. Jadi ini lagi proses untuk yang namanya pembayaran gitu ya. Nah, belum paid gitu.
Nah, cuman teman-teman, di sini aku udah coba searching caranya gimana supaya kita bisa memproses dari status in payment ini menjadi paid gitu ya. Nah, cuman dari yang aku temukan itu problemnya itu adalah dari akun banknya gitu ya, bank di Odoo-nya itu ada yang namanya kayak kita harus melakukan reconciliation gitu loh. Jadi di source ini di source dari si Brosis ini, kita harus melakukan yang namanya reconciliation di modul accounting kita. Nah, tapi setelah aku coba untuk cek gitu ya sebagai admin, aku login sebagai admin, di modul accounting yang di Odoo ini itu nggak ada action untuk reconcile gitu lah. Jadi aku nggak bisa melanjutkan proses reconciliation dari bank account ini dan nggak bisa memproses dari in payment ke paid gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya bisa dicek aja audionya kalau misalnya ketemu masalah yang sama kayak aku, statusnya adalah in payment dan mau kita proses ke paid, itu teman-teman bisa cek tutorial dari si proses ini. Nanti aku taruh juga di link description di description box linknya. Terus teman-teman bisa ikutin step-step yang ada di sini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk proses procure to pay di Bank Pinpan untuk pembelian safe deposit